Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita memulai pelajaran hari ini atau kegiatan hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kabarnya hari ini? Baik. Pada pagi hari ini, ya, Ibu mau menyampaikan layanan bimbingan Oscar ya, dengan materi kenali potensi ya, yang topik gaya belajar. Nanti kita akan bagaimana dia tahu gaya belajar kalian masing-masing ya. Tapi sebelumnya mau mengenai kelas 7 Kak. Hari ini berangkat semua? Iya. Ada yang nggak berangkat? Ada. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Oli. Sama? Zulfa. Oli kenapa? Oli sakit. Kalau Zulfa? Ikut kegiatan lomba. Iya. Nah, nggak apa-apa. Nanti sebelumnya kita akan memasuki materinya. Guru absensi dulu ya. Adila Aliska Adlin, Aditya Frandiansa, Afika Nurfalifa, Aisyah Anindita, Angelika Alicia Nuri, Anindya Zulfa Syahira. Ya, yang tadi itu tombo ya. Akila Ulanur Aini, Arisha Rival, Arisa Gita, Cinta Wadia Zahra, Denis Pahmasania, Davika Dianti Kanza Putri, Dinda Dwi Ramadhani, Dini Juliana Ramadhani, Evi Aprilia, Fatih Goswami, Purika Aulia Rakifah, Gani Aditya, Julia Ramadhani, Kesi Flavia Resa, Kela Nafisa Febrianti, Kalisa Naura, Mei Inanda Saputri, Olivia Febi Sakti, Ambayu Mega Mulia, Wen
dimiliki oleh seseorang ya yang bisa dikembangkan secara dilatih ya. Kita bisa mengembangkan potensi kita yang kita miliki dengan cara bagaimana? Dilatih. Nah, bagaimana untuk mengetahui potensi kita yang kita miliki? Bagaimana caranya? Nah, sebelumnya kita sebelum menyampaikan materinya, kalian supaya bisa mengetahui potensi kalian di mana, ya, silakan kalian untuk melakukan atau mengerjakan asesmen yang Bu Guru kirimkan nanti lewat aplikasi Aku Pintar, ya. Nanti Bu Guru kirim linknya, ya. Nanti pakai HP. Silakan bisa diambil dulu HP-nya, ya. Sudah belum? Sudah. Ya. Kalau sudah, ya. Silakan kalian, ya, buka link itu, nanti kalian isi sesuai dengan keadaan kalian. Nggak usah nanya sama temennya, ya, karena itu adalah keadaan pribadi kalian sendiri, ya. Nah, silakan link itu dikerjakan, ya. Dari yang pertama itu di situ ada link apa yang pertama? Silakan buka. Gaya belajar. Silakan bisa dimulai sekarang, ya. Jangan lupa nanti hasil linknya, hasil kalian mengisi linknya untuk hasil asesmennya di screenshot, ya, biar nanti kalian ingat, ya, dan bisa dimulai. Silakan. Murid mandiri dan kuat Untuk dikerjakan, ya. di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat.
Yuk mulai yuk. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Jujur bersama murid mewajibkan. Jujur jurus yang kuliner. Nah, terus yang kinestetik di sebelahnya lagi ya. Bisa mulai sekarang? Bisa. Oke, silakan mulai sekarang. Ya, nanti nggak usah dibawa, nggak apa-apa. Tangan aja ya. Ini bawa ke badan, ya. Bisa dimulai ya, geser ya. Geser ya. Masing-masing kelompoknya. Tadi yang sebelah selatan sana ya. Itu lantai. Setelah mengikuti tes gaya belajar, saya jadi tahu bahwa saya termasuk tipe gaya belajar visual. Saya lebih mudah memahami pelajaran jika disertai gambar, warna, atau diagram. Kedepannya, saya akan mencoba membuat catatan dengan warna berbeda agar lebih mudah diingat. Oh ya, jadi setelah tadi kamu mengikuti asesmen pengisi linknya itu jadi tahu seperti itu ya, jadi tahu gaya belajar kamu. Dari hasil gaya belajar, saya mengetahui bahwa saya memiliki gaya belajar auditori. Saya lebih cepat ketika mendengarkan penjelasan guru atau berdiskusi dengan teman. Saya akan lebih sering merekam penjelasan dan mendengarkan ulang untuk membantu belajar. Terima kasih ya. Kalau untuk kelompok yang kinestetik, oh ini kinestetik paling banyak nih ya. Hasil tes yang menunjukkan saya termasuk kinestetik. Artinya saya belajar lebih baik melalui praktek langsung. Saya jadi paham mengapa saya sulit fokus jika hanya mendengarkan penjelasan. Ke depan saya harus mencoba belajar sambil bergerak atau membuat percobaan sederhana agar lebih memahami materi. Oh ya, udah terima kasih ya. Nah, setelah kalian tadi melaksanakan refleksi ya, Bu Guru, ini apa sih itu gaya belajar? Ya, gaya belajar adalah suatu cara yang sering dilakukan atau kecenderungan siswa atau anak ya dalam proses mendapatkan informasi, menyimpan atau menyerap informasi dalam proses pembelajaran. Ya, setelah kalian tadi melaksanakan asesmen, kan tadi kalian udah tahu hasilnya. Oh, saya ini kinestetik, oh saya visual, saya auditori, ya.
Nah, apa sih itu visual, terus gaya belajar auditori, terus gaya belajar kinestetik itu apa ya? Nah, yang pertama ya, biar kita mudah memahaminya ya, gaya belajar visual yaitu dengan menggunakan penglihatan. Terus auditori ya, lebih mudah dengan belajar dengan menggunakan pendengaran ya, atau dengan rekaman atau mungkin mendengarkan diskusi, ceramah ya. Terus yang ketiga ada gaya belajar kinestetik yaitu dengan gerakan ya atau melibatkan fisiknya ya, sentuhan. Nah, yang pertama ada gaya belajar visual yaitu dengan cara penglihatan, lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan ya. Nah, biasanya ditandai dengan ciri-ciri senang membaca, mencatat, terus tertarik pada tampilan visual seperti diagram, terus apalagi video, terus gambar, terus dan juga warna-warna ya. Nah, contohnya di sini ada yang senangnya membaca buku, terus mencatat, membuat catatan atau rangkuman ya dengan ditandai mungkin pakai pulpen atau bolpen yang berwarna atau mungkin pakai stabilo ya. Nah, terus juga yang kedua ada gaya belajar auditori yaitu dengan cara pendengaran ya, belajar melalui pendengaran. Nah, di sini banyak ditandai atau cirinya senang berdiskusi, terus ceramah, menggunakan audio pendengarannya ya, terus biasanya mudah mengingat informasi yang didengar seperti mungkin lagu ya, musik, terus apalagi cerita ya, puisi. Nah, itu lebih suka atau lebih menangkap pelajarannya atau informasinya dengan cara seperti itu akan lebih mudah ya, dengan cara pendengaran, mungkin dengan cara merekam ya, terus bisa diulang lagi rekaman itu. Nah, terus contohnya bisa kita mengikuti diskusi kelompok, terus apalagi mendengarkan rekaman pelajaran ya, terus bisa juga bertanya dan meminta penjelasan tambahan untuk mendengarkan musik ya. Nah, itu biasanya karakteristik dari gaya belajar auditori. Terus ini yang ketiga ada kinestetik ya, menggunakan gerak tubuh ya. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, terus dengan bergerak atau melakukan langsung atau praktek ya. Mungkin seperti pelajaran PJOK ya, kita praktek di lapangan. Terus mungkin juga ada yang lebih suka dengan cara, saya lebih suka pelajaran IPA, sering melakukan praktek di lab atau di laboratorium ya, seperti itu kan ya. Nah, terus bisa juga lebih menyukai praktek-praktek pelajaran seperti apa? Contohnya selain ke lab, laboratorium IPA, terus apa lagi? Seni rupa dengan cara membuat gambar atau mungkin membatik, ya apa enggak? Nah, terus pelajaran informatika ya. Nah, di sini senang melakukan eksperimen ya, terus melakukan penelitian, terus aktivitas fisik seperti tadi kita sering pelajaran PJOK. Biasanya ada yang senang, ada juga yang kalau pelajaran PJOK praktek saya nggak suka. Ada yang seperti itu kan ya. Nah, terus di sini contohnya ada permainan edukatif ya. Terus ada simulasi bereksperimen ya. Kita praktek. Nah, tadi yang kedua kalian melakukan apa lagi? Kecerdasan majemuk. Nah, apa yang tadi hasilnya dari kalian mengisi link? Nah, kecerdasan majemuk ya adalah suatu teori psikologi yang dikembangkan oleh ahli yaitu oleh Howard Gardner pada tahun 1983 yang menyatakan bahwa kecerdasan manusia bersifat majemuk atau beragam ya. Jadi tidak hanya terbatas pada kemampuan logis atau sistematis saja,
melainkan terdiri dari beberapa jenis kecerdasan unik ya, karena setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, ya. Nah, kecerdasan majemuk ya, ini terdiri dari visual spasial ya. Terus apalagi ada kecerdasan di musik ya. Terus ada lagi kecerdasan kinestetik atau melibatkan fisik. Terus ada interpersonal, ada linguistik, dan juga logika, matematika. Terus ada naturalis dan juga intrapersonal ya. Nah, biasanya kalau misalkan yang pertama ini ada kecerdasan majemuk visual spasial ya. Nah, biasanya itu tentang ruang dan gambar ya. Lukisan, senang melukis, menggambar, mungkin dengan cara melihat peta ya, lebih mudah dimengerti ya. Nah, terus yang kedua ada kinestetik ya, atau jasmani, melibatkan gerak tubuh kita, fisik kita ya. Nah, biasanya ini dimiliki gaya belajar yang seperti itu, biasanya terampil dalam menari atau mungkin olahraga ya, terus melakukan gerak tubuh atau fisiknya ya. Nah, nggak bisa anteng ya, selalu ada aja yang digerakkan ya. Misalkan pas pelajaran bisa aja menggerak-gerakkan pulpen, terus apalagi mungkin kakinya goyang-goyang ya. Nah, terus yang ketiga ada linguistik atau verbal, yaitu melalui kata-kata ya. Nah, ini biasanya bisa menjadi penulis, terus drama, terus jadi editor, jurnalis ya. Nah, terus yang selanjutnya ada kecerdasan naturalistik atau tentang alam ya. Nah, memiliki keahlian dalam pengenalan dan pengklasifikasian spesies antara hewan dan juga tanaman ya. Nah, di lingkungan sekitar biasanya ada kan ya, ada yang senang bunga, suka ada yang bisa mengelompokkan ini loh, tanaman misalkan bunga yang berbiji, terus ada juga apalagi nah, dan juga bisa ini bisa untuk berkebun ya, jadi nggak hanya tanaman bunga saja tapi semua tanaman ya. Nah, ini adalah tadi kecerdasan naturalis atau alam. Terus yang selanjutnya ada intrapersonal ya, yaitu suka refleksi diri atau perasaannya ya, senang memikirkan ide-ide abstrak seperti melakukan eksperimen ilmiah ya, dapat memecahkan perhitungan yang rumit ya. Ini ada enggak tadi yang hasilnya dari intrapersonal tadi yang kalian isi, ada apa tidak? Oh, enggak ada. Nah, terus ada interpersonal ya, atau tentang sosial, yaitu minat dan kepedulian yang kuat terhadap orang lain ya. Nah, biasanya ini bisa menjadi apa ya, di bidang kesosialan ya. Nah, terus ada logika matematik ya, mahir dalam perhitungan, dalam angka-angka ya, berpikirnya logis, terus bernalar secara ilmiah. Terus yang selanjutnya ada musikal ya, pintar bernyanyi, tahu dengan ritme nada ya. Nah, kepekaan terhadap nada-nada ritme. Nah, itu tadi ada persamaan atau tidak yang kalian tadi sudah laksanakan asesmennya? Silakan kalian berdiskusi sama kelompoknya masing-masing ya. Dicatat di buku tulis kalian persamaan apa sih ya di kelompok kalian, misalkan di kelompok gaya belajar visual. Kalian sekarang berdiskusi sama kelompoknya yang ada kesamaan atau perbedaan sama teman yang lainnya ya. Begitu juga dengan kelompok auditori ya, dan juga kinestetik. Nah, guru nanti akan membagikan ada semacam gambar ya. Coba kalian nanti cari mana sih yang sesuai dengan gaya belajar kalian.
Ya, paham? Bisa dimulai? Bisa. Silakan berhadapan-hadapan Mas sama aku ya. Ya. Dua ya, silakan mencari gambar yang sudah Ibu sediakan, dipilih sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Guru tekankan di mejanya guru ya. Silakan bisa dimulai. Silakan cari gambarnya masing-masing ya, ditempel ya. Silakan dari kelompok kalian untuk perwakilan maju ke depan. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Tujuh jurus mereka hebat, Silakan untuk kalian merencanakan karir kedepannya seperti apa ya. Boleh maju ke depan ya, sambil di bawah itunya juga nggak apa-apa ya gambarnya. Tali sepatunya ya. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat belajar kita memiliki kesamaan dalam membuat Dalam melihat gambar. Terus untuk rencana karir kedepannya? rencana karir ini jadi jurnalis atau desainer. Oh iya, pengen jadi jurnalis atau desainer. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Ya, terima kasih. Yuk. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
auditori punya kesamaan dalam belajar, yaitu dalam cara pendengaran musik. Rencana karir ingin menjadi guru musik, penyanyi, dan pembuat musik. Oh ya, tepuk tangan buat kelompok auditori. Terima kasih. Nah, ya. Silakan untuk kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik mempunyai kesamaan belajar dalam hal praktikum. Oh iya. Karir menjadi atlet, pelatih, atau penari. Oh iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan buat kelompok kinestetik. Ya. Jadi nanti kalian bisa merencanakan, udah tahu gaya belajar kalian itu apa, bisa merencanakan karirnya ke depan, kalian bisa menjadi misalkan ada auditori, kalian bisa menjadi apa tadi? Pemain musik ya, terus apa lagi? Guru seni musik ya. Terus begitu juga dengan visual, bisa menjadi jurnalis ke depannya ya karirnya. Kalau untuk yang kinestetik bisa menjadi atlet ya pokoknya sesuai dengan sesuai dengan daya belajar kalian dan kecerdasan kalian yang sudah kalian miliki ya. Bu Guru harap dengan kalian sudah tahu dengan apa hasil dari daya belajar kalian bisa dikembangkan lagi daya belajarnya, dilatih lagi, strateginya harus bagaimana, terus untuk pengembangan potensi kalian juga harus dilatih terus. Jadi seperti itu ya pesannya Bu Guru. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Tetap semangat ya untuk belajar. Bu Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya. Semoga kalian jadi orang atau anak-anak yang sukses ke depannya. Amin. Ya.